kita udah bikin variabel baru set preference, tipenya static, jadi bakal selalu seperti itu aja. Baru kita bikin sebuah metode init, dimana nanti ini bakal kita panggil untuk mendeklarasikan atau masang pertama kali set preference di dalam main, kayak gitu. Jadi nanti pas panggil pertama kali kita langsung apa ya, bisa dibilang kalau itu instalasi set preference-nya di aplikasi supaya nanti bisa dipanggil. Kita kasih set preference, tanda tanya sama dengan ini ada double bantunya, ini set preference get instant. Oke. Oh, yang merah get instant. Oh, oke, kita pakai white berarti karena ini asinkron. Oke, kalau udah, nah di sini tinggal kita kasih bikin metodenya nih, karena ada set preference nanti mungkin bakal ada get set dan remove. Untuk set getnya juga nanti kan bervariasi ya, tergantung kebutuhan, ada yang string, integer, atau bool atau boolean. Nah ini macam-macam. Begitu juga untuk setnya, itu nanti bisa macam-macam. Kita kasih dulu yang paling simpel aja dulu. Gimana nanti kan ini untuk paling nyimpen bulan lah, karena untuk ini kan tema ya, kita pakai buat tema, kita pakai bulan aja, true dan false, sama mungkin nanti token berarti apa, string ya. Oke, kita bikin string static string, kita bikin string untuk variabelnya karena untuk key nya, karena ini kan kita butuh key nya, key si set preference nya yang nyimpen value nya. Terus kita bikin lagi string untuk nyimpan value nya. Kalau udah berarti gua tinggal panggil aja set pref, karena tadi tanda tanya di sini ya, sini tanda tanya, jadi harus gua kasih tanda seru, artinya bahwasanya nilai set preference ini tidak nol. Set string karena dia tipenya string, di sini ada dua argumen, ada key sama value, kita tinggal masukin key dan value nya. Oke, ini udah ada, kita udah beres. Tapi sebenarnya kita juga bisa kalau dibikin kayak gini nih guys, nah biar satu baris. Oh sorry, gue yang ke bawah. Nah ini udah string udah, terus kita perlu boolean. Di sini string, di sini boolean, bool. Oke, nah di sini oh sorry, kalau misalkan boolean di set preference sama aja. Oke, set bulan, value nya bulan, harusnya bener sih bool. Oh kayaknya bulannya bukan ini. Oh ya bener, bulannya yang kecil ternyata. Oke, nah ini udah, ini nggak mau tegak banget kayaknya. Nah, ya terserah deh. Oke, udah, kita ini ngeset ya, ini perintah set. Nah di sini perintah get. Di sini gue mungkin kalau untuk set itu simpelnya gini aja, kita pakai static juga masih tetap sama, karena kita setnya ini untuk string, maka kita bikin string, kita kasih tanda tanya, kadang kan kita belum tahu nih stringnya ini nilainya nol apa enggak nih gitu, jadi kita kasih tanda tanya get string, dimana kita panggil berdasarkan key nya. Jadi nanti kita bikin argumen dulu di sini untuk key, tinggal kita panggil set preference
get string by key. Kalau nggak ada kita kasih null. Kok statis ya? Static. Set reference get string. Dia pentro kayaknya namanya, tapi harusnya enggak sih. Oh sorry, di sini nggak ada tanda seru. Oke, ini udah yang string. Sekarang tinggal kita yang boolean, sama persis sama cara implementasinya, cuma nanti ngebedain tinggal tipe datanya, outputnya. Karena di sini boolean, kita pakai boolean get boolean. Oke, get bool. Di sini kalau ada true, kalau nggak ada false. Oke. Nah ini untuk set preference, ini kita hapus, gak penting banget. Oke. Ini apa nih? Nah ini set preference udah ada. Terus untuk pemasangan nanti gimana? Ya udah, dari set preference ini nanti kita tinggal cukup import di main. Kalau misalnya kita lihat dari sini ya, cara pemasangannya. Nah ini sudah, ini ada perintah untuk instalasi lah bisa dibilang, atau pemasangan set preference pada aplikasi. Cuma kan perintah ini tadi kita ingat bahwasanya ini udah ditampung di dalam init gitu. Jadi nanti di mainnya kita cuma tinggal cukup perlu jangan panggilin aja await nama kelasnya set preference dot init. Oke, sorry, di sini kita perlu ini lagi. Nah, kita simpelin aja. Jadi ketika udah dipasang, udah ketika kita taruh di main, seterusnya ke sana lagi set preference sudah bisa kita pakai terus kayak gitu. Nah ini untuk set preference. Terus setelah set preference kita theme provider kali ya. Sekarang kita tinggal nge-setup untuk temanya dari si apa namanya, mobile apps-nya. Nah untuk tema sendiri nanti ini kita bakal ada dua ya, tadi kan udah dibilangin ada dark mode sama light mode. Dark mode dan light mode. Oke. Nah untuk ini sebenarnya agak sedikit tricky juga cara pemasangannya, cuma kita bakal coba jalanin pelan-pelan. Pertama kita bikin dulu kelas. Oke, biasa. Ini kita bikin theme provider. Oke, terus di sini juga kita bakal pasang dia menggunakan pada kelas developer ada change notifier. Nah, change notifier buat apa? Dia buat menerima setiap kali perubahan yang berlaku pada templatenya itu nanti ada pada darnya ya, di screen-screennya itu. Nah kita bikin dulu variabel final string. Variabel ini nanti untuk nampung key sebenarnya. Jadi key nya ini ya nanti berguna untuk nge-setup pada temanya. Terus karena tema itu nanti kan pas user login, tema defaultnya kan yang light mode. Terus nanti kalau misalkan user masuk ke beranda, user ganti lagi jadi dark mode, terus dia close aplikasi, masuk aplikasi lagi kan harus dark mode lagi. Nah itu kan historical dari perubahan antara light ke dark mode itu kan harus tersimpan terus tuh. Jadi gak mungkin dia ganti dark mode, keluar aplikasi, masuk lagi jadi light lagi gitu kan, gak mungkin tuh. Jadi harus tetap jadi dark lagi gitu. Nah itu biar bisa tampung, makanya tadi kita perlu sebuah set preference. Kita bikin di sini kelas set preference, kita panggil set preference. Oke, terus juga kita bikin boolean
karena ini nanti datanya bakal nampung tuh ada true dan false. Kita bikin boolean start. Oke, kalau misalkan seperti ini berarti defaultnya adalah false gitu. Nah di sini kan berarti is dot false, berarti secara default dia bukan dot gitu. Nah oke, udah gitu kita tinggal bikin aja nih temp data, karena nanti semua informasi di Flutter gitu ya untuk melakukan tema atau perubahan style pada widget itu pakai temp data. Ini kita bikin temp data, kita bikin yang versi like ht, ya benar like ht temp. Terus kita bikin build konteks. Oke. Kita kasih return temp data yang like. Nah di sini kita kasih copy with. Nah sip. Oke, kita bikin gini aja dulu, terus kita paste lagi tapi untuk yang dark sekarang. Kita paste lagi untuk yang dark. Nah di sini kita ganti lagi untuk yang dark. Nah sip, di sini udah ada dua untuk yang light sama yang dark. Ini masih kosong ya, cuman ini nanti kerangkanya kayak gini, pakai kita hapus. Nah kerangkanya kayak begini. Nah terus untuk melakukan setupnya kita cuma cukup perlu bikin ini kelas constructor pada temp provider ini. Kita panggil temp provider, konstruktornya isda. Oke, kita kasih true lah. Oke, coba pakai true dulu. True, terus di sini kayaknya harus ada kelas deh. Ya kita kasih kelas deh, kita bikin sini kelas load pref, karena kan nanti dia bakal nampung berdasarkan informasi dari preference-nya, apakah value-nya ada atau enggak untuk setup tema. Kita bikin juga di sini load pref, tipenya dia mungkin nanti kita kasih asinkron. Oke, di sini kita panggil pref data yang tadi, variabel yang tadi udah dibuat. Kita bikin white. Kenapa asinkron? Kan karena preference pakai asinkron, harus asinkron. Kita panggil set preference get instant. Nah kita cek isda sama dengan preference get bool. Oke, sama dengan true. Oke, nah key-nya dari mana? Key-nya dari sini. Jadi untuk setup tema itu key-nya adalah tema, dimana value-nya nanti adalah berdasarkan variabel start ini, apakah true atau false gitu. Jadi ketika dia ngecek nih di preference, kita panggil preference, dicek di preference, kalau di preference itu true, harusnya false. Oke, kalau misalnya di preference itu temanya true, artinya gitu, berarti dia adalah dark. Tapi kalau misalkan dia bukan, berarti is dark adalah false gitu. Nah kalau udah, kita tinggal panggil notify change listener gitu. Kan kita tadi pakai change notifier ya, jadi nanti setiap kali perubahan yang dilakukan oleh screen itu akan langsung mengupdate tema yang ada. Terus di sini kita harus pakai lagi bool get isda itu adalah isda. Nah sip, kalau udah kita perlu save kan, kalau misalkan nanti ada perubahan kita bakal melakukan saving terhadap si preference-nya, terhadap si temanya.
maka nanti kita di sini kita bikin save ref. Jadi setiap kali nanti dia mengubah tema, kita panggil ini aja save ref pada theme provider. Kita pakai asing juga, kita panggil lagi. Ini kita cukup ganti aja di sini. Await bla bla bla, benar. Di sini kita tinggal ganti set bool. Nah, si set boolnya ini berdasarkan apa? Tadi key-nya tema. Di sini adalah nilai si isDar. Gitu. Jadi value-nya disimpan di sini. Kalau udah ya udah. Kita sebenarnya bisa pakai notify listener atau kita nggak usah. Cuma sini kayaknya nggak perlu lagi pakai notify karena dia nge-save. Kita notify itu cuma nanti nangkap perubahan, maksudnya apa ya, mengupdate lah, bisa dibilang itu, diupdate si value nya. Jadi nanti ada di fungsi load nya, itu yang ada di sini. Kalau udah, kita tinggal bikin function untuk menerima informasi perubahan. Change time. Kalau udah, isDar sama dengan isDar. Oke, tinggal save ref. Jadi gini, ketika isDar itu didapat, anggapannya misalnya gini, ketika dia melakukan perubahan tema kan nanti kan functionnya itu bakal manggil ini nih, si change time sebenarnya. Dan di dalam change time secara otomatis nih dia bakal ngerubah ini dulu nih, yang tadinya misalnya kalau misalnya dijabarin ya, itu kayak gini, anggapanlah tema saat ini true dalam kurung like. Oke. Pada saat dia ngeklik icon, nantinya icon tema, dia bakal manggil function ini change time. Nah, maka si tema true ini akan dirubah jadi false. Maka karena dia false, akhirnya dia bukan like lagi, tapi jadinya dark. Gitu. Nah, maka nanti di sini kita perlu bikin nih isDar adalah, anggapannya isDar itu false, maka lawan dari false adalah true. Maka isDar adalah true. Gitu. Kalau misalkan saat ini isDarnya adalah false, maka isDar ini di sini adalah true. Gitu. Jadi bolak-balik lah, bisa dibilang ini prosesnya kayak gini. Udah gitu kita save, buat nanti di save reference-nya. Nah, nanti di sini tinggal kita panggil notify listener. Oke. Nah, kapan nanti pakai load-nya? Load ini dipakai ketika nanti kita misalnya di splash screen gitu, atau pada saat di mainnya gitu. Oh ya, sorry, gue lupa di sini tuh kita perlu juga. Oke, sebentar. Ini untuk apa? Untuk si preference-nya kita bikin pref aja biar nggak sama kayak yang preference satunya lagi, takutnya nanti bingung. Prefnya sama dengan o1 pref dot get stem. Oke. Nah, ini udah ada si tema providernya, guys. Jadi nanti semuanya bakal ditampung di sini untuk theme preference-nya. Oke, kita baca dulu. Time bla bla bla, theme provider isDar true. Kita bikin isDar false aja pertamanya. Nanti kita bisa atur lah false-nya itu apa, true-nya itu apa. isDar itu false berarti yang like, terus dia ngeload. Kalau misalkan isDar-nya itu false berarti kan kesini tuh ya, berarti ya dia false, betul. Tapi kalau isDar-nya true ya dia true. Oke, sudah. Untuk set reference nanti bedanya di mana? Oh, kita kasih aja dulu kayak di sini ya, background. Jadi nanti backgroundnya itu nanti bakal kita bisa setup biar kelihatan jelas. Background color
Nah, di sini nanti enaknya nih, kita cuma tinggal panggil. Tadi kan kita udah bikin variabel ya. Cuman di sini ada color guys. Nah, ini kita tinggal panggil nih. Pas manggil variabel. Di sini ingat nama kelasnya adalah app variable. Nah, kita panggil app variable. Nah, titik color titik. Nah, kalau primary. Nah, ini secara otomatis dia bakal manggil si ini. Itu. Ini untuk apa namanya? Fungsi dari kenapa kok gue bikin variabel-variabel gitu. Fungsinya buat apa gitu. Nah, ini buat ini. Cuman sini masih ada yang light doang, kita tambahin juga deh. Kalau primary data. Ini gue masih belum inget color-colornya, cuman untuk sekarang kita pakai yang default aja dulu ya. Nanti kita bakal update lagi untuk colornya. Nah, ini untuk yang light berarti pakai yang light, dan untuk yang dark berarti kita pakai yang dark. Kalau pemerintah oke. Terus paling brightness ya kali ya, kita pakai brightness biar agak enak. Kita mana nih? Oke, kita kasih brightness. Kita panggil brightness light. Sini juga kita panggil lagi. Kita taruh di bawah deh. Biar agak rapi serasi, kita pakai yang serasi. Kita pakai yang dark. Oke. Nah, ini temp provider udah ada. Sekarang gimana manggilnya, cara pakainya? Kita langsung pasang aja ke mainnya. Dari si temp providernya tadi set preferensinya kita udah pasang, sekarang tinggal si temp providernya. Nah, ini kita balik lagi ke main. Di sini kita langsung implementasi dark dan lightnya pada seluruh halaman yang ada di Flutter. Itu gimana biar nanti langsung otomatis keganti juga. Nah, ini kita perlu ada sedikit tambahan di mother apps-nya. Kita akan tambahin di sini, kita tambahin widget namanya ini nggak bakal kelihatan kalau gini ya, gue agak lupa ya namanya. Notifier kalau nggak salah. Provider. Oke, ini kayaknya gue perlu masukin yang provider, notifier provider. Apa cengit ya, gue lupa lagi nih. Yang provider coba gue cari dulu. Notifier provider. Notifier provider, tulisan Oke, kita pas. Di sini nggak ada ya, gue coba ingat ya, dia pakainya apa ya, notifier provider. Dia pasangnya ini provider ya ternyata. Nah, ini nih kita perlu install ini nih guys, kita pasang provider. Oke, ini udah, kita panggil coba. Nah, ini dapat nih. Notifier provider. Nah, create di sini kita pakai create ya. Dia bilang kalau saya nggak pakai tuh the name parameter create is required. Kita pakai parameter create. Nah, si create-nya di sini kita tinggal panggil tuh tadi yang si tema provider. Oke, kita panggil tem provider. Nah,
Oke. Kalau udah, terus ini konteks sebenarnya nggak penting ya, kita pakai strip aja, nggak kepake di time providernya. Kalau udah, tinggal kita nanti pasang nih consumer ya, kalau nggak salah consumer. Kita coba cek dulu deh, aku lupa lagi namanya. Customer apa ya, apa consumer ya, kalau lupa lagi. Consumer sorry, consumer kan, kalau lupa inget guys, sorry. Time provider. Nah di consumer time provider itu dia bilang the name parameter builder is required. Ya udah, kita tinggal panggil si buildernya. Nah di sini udah ada, kita paste. Ini kita ambil, nah sampai sini kita delete, kita turun ini sini return. Nah kayak gini sih. Nah di sini nanti bakal menjelaskan ya di argumennya konteks ya, berarti si konteks. Nah untuk value nya itu nanti akan mengacu pada time provider, jadi makanya kita tinggal ganti aja biar enak, biar nanti modelnya kayak objek gitu. Jadi kita panggil di sini time provider, nama variabelnya notifier. Nah untuk childnya yaitu nanti bakal mengacu pada isinya dari si buildernya. Nah udah nih, kita tinggal panggil dari sini. Debugging udah. Oh ya, terus kita perlu up title. Nah kita tinggal panggil nih up variable string tadi, title up name, up name. Nah pakai tuh global kan akhirnya. Kalau udah, kita tinggal setup nih si temanya. Nah notifier ini kan berarti time provider ya, kita tinggal panggil nih notifier is dart. Oke, dia ngecek nih dia dart nggak. Kalau misalkan true, berarti notifier dart time. Karena kan tadi kan kita bikin nih dart time, kita panggil si dart time ini dart time konteks. Oke, kalau bukan notifier night time konteks itu. Jadi nanti ngecek nih dia true enggak. Kalau misalkan dia true, dia bakal lari ke sini, temanya di setup. Kalau misalkan enggak true, berarti dia yang light. Kayak gitu guys. Ini untuk setup tema. Nah ngomong-ngomong, kira-kira hasilnya gimana sih untuk si apps-nya nih? Kita udah ngoding panjang-panjang sana sini, bikin ini bikin itu, hasilnya gimana? Nah kalau kita bakal pasang hasilnya di ini splash screen. Karena kan kalau misalnya kita lihat di sini initial root-nya pertama yang dipanggil adalah splash screen, dan kita juga cuma ada splash screen gitu. Nah kita panggil dulu splash screen di sini, kita edit dulu. Oh iya, splash screen ini kayaknya nanti dia bakal pakai init state, jadi kayaknya yang ini nggak cocok ternyata guys. Kita bikin dulu pakai yang stateful. Nah splash screen apa kita ganti ini, nggak masuk ya si material. Nah ini material. Oke, udah ada, kita tinggal pasang di sini. Gue bisa pakai scaffold. Oke, karena buat apa gue bisa setup background. Nah background di sini perlu diingat untuk setup si backgroundnya supaya nanti dia bisa mengikuti perubahan pada tema yang udah kita sesuaikan tadi. Maka di dalam scaffoldnya itu kita perlu nge-setup backgroundnya. Nah, backgroundnya nanti sesuai dengan apa nilainya, apakah color langsung atau gimana. Nah kita tinggal panggil nih temp o konteks dot background color.
Nah, kita kasih contoh ya, center child body, kita pakai body di sini, center child, kita kasih teks lah di sini. Nah, teksnya di sini halo semuanya. Oke, kita di sini mau pakai cons katanya. Oke. Kalau udah, kita coba tes ya. Buat di debugging kita pakai run without debugging. Kita akan running si splash screen untuk yang udah setup tadi segala macam lah, kita dan segala macam lah. Tapi di sini nggak ada pemerintahan tuh, the Hexcal deprecated version ini nggak deprecated nih, cuma